Tahukah Anda bahwa satu kebiasaan kecil sehari-hari bisa secara diam-diam menghilangkan risiko 90% penyakit yang paling kita takuti? Kedengarannya mustahil, bukan? Namun, semakin banyak penelitian yang mengonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh tradisi kuno dan peneliti modern selama bertahun-tahun. Kesehatan Anda sangat dipengaruhi oleh kebiasaan, bukan hanya gen atau obat-obatan. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, Anda mungkin sering diberitahu apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan bergerak begitu. Jangan lupa minum obat. Tapi bagaimana jika Anda diberitahu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk memulihkan ingatan, mengurangi risiko kanker, membersihkan pembuluh darah, dan bahkan meningkatkan suasana hati? Ini bukan tentang ramuan ajaib atau alat mahal. Ini tentang 6 kebiasaan sederhana yang begitu biasa sehingga kebanyakan orang mengabaikannya. Namun, jika dilakukan setiap hari, kebiasaan ini dapat membuka respons penyembuhan paling kuat di tubuh Anda. Apakah Anda mengelola tekanan darah tinggi, berjuang dengan kabut otak, atau hanya ingin merasa seperti diri Anda lagi? 6 kebiasaan ini bisa menjadi perubahan besar. Jadi, jika Anda lelah melihat energi Anda memudar dari tahun ke tahun dan bertanya-tanya, apakah itu hanya bagian dari penuaan? Tetaplah bersama saya. Mari kita mulai. Nomor 1. Hidrasi pagi. Kebiasaan pertama sangat sederhana namun sering dilewatkan. Minum segelas penuh air putih di pagi hari. Anda akan takjub betapa sesuatu yang biasa ini bisa memberikan manfaat luar biasa, terutama setelah usia 60 tahun. Saat kita tidur, tubuh kita melewati 6 hingga 8 jam tanpa air. Itu waktu yang lama tanpa hidrasi, terutama untuk otak, sendi, serta jantung dan pembuluh darah kita. Kebanyakan orang bangun dalam kondisi sedikit dehidrasi, dan awal hari yang kering ini memicu serangkaian masalah. Pencernaan melambat, darah menjadi lebih kental, kewaspadaan menurun, dan peradangan meningkat di seluruh tubuh. Sekarang, mengapa ini penting untuk ingatan, kanker, dan sirkulasi? Karena dehidrasi itu licik. Ini membuat darah Anda lamban, memaksa jantung bekerja lebih keras. Ini membatasi pengiriman oksigen ke otak, membuat Anda merasa kabur dan pelupa. Dan yang terburuk, ini melemahkan sistem detoks alami tubuh Anda, hati, dan ginjal, yang menjadi garis pertahanan pertama melawan racun dan pertumbuhan sel abnormal. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi kronis terkait dengan risiko lebih tinggi untuk batu ginjal, infeksi saluran kemih, dan bahkan kanker tertentu seperti kanker kandung kemih dan kolorektal. Tapi disinilah hal menarik dimulai. Memulai hari dengan 1 atau 2 gelas air bersih dapat langsung mengubah cara kerja seluruh sistem tubuh Anda. Ini memicu metabolisme, membuang limbah yang menumpuk semalaman, dan meningkatkan kelancaran darah, mengurangi beban pada jantung. Bagi lansia yang menghadapi sendi kaku atau nyeri pagi, kebiasaan ini saja bisa membuat bangun dari tempat tidur terasa sedikit lebih mudah. Anggaplah ini sebagai tombol reset. Sebelum kopi, sebelum sarapan, bahkan sebelum memeriksa ponsel, minum air Anda. Beberapa orang menambahkan lemon atau sejumput garam laut untuk membantu menyeimbangkan elektrolit dan mendorong pencernaan. Itu bagus, tapi air biasa juga cukup. Yang penting adalah konsistensi. Ini bukan perbaikan sekali seminggu. Tubuh Anda membutuhkan hadiah ini setiap pagi secara terus-menerus. Kebiasaan ini membantu mendukung pemikiran yang lebih jernih, eliminasi yang lebih baik, lebih banyak energi, dan respons imun yang lebih baik. Karena tubuh yang terhidrasi adalah tubuh yang tangguh. Saya kenal seorang pria berusia 82 tahun bernama Hasan yang mulai melakukan ini setelah dokternya mengatakan dia hampir hipertensi. Dia tidak banyak mengubah hal lain, tapi setiap pagi dia mengisi segelas tinggi dengan air saring, meminumnya perlahan, dan menunggu 10 menit sebelum minum kopi. Dalam 3 bulan, tekanan darahnya turun, energinya kembali, dan kelupaan menjadi lebih jarang. Dia tertawa dan berkata, "Ternyata saya bukan menjadi tua. Saya hanya kekurangan air." Terkadang solusinya tidak rumit, hanya diabaikan. Jadi, sebelum Anda meraih pil atau janji dokter lagi, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memberikan tubuh saya apa yang dibutuhkan pagi ini? Segelas air mungkin tidak terasa kuat, tapi jika dilakukan setiap hari, itu benar-benar luar biasa. Mari kita lanjutkan. Kebiasaan berikutnya mungkin lebih mengejutkan Anda. Nomor 2, berjalan cepat setiap hari.
Kebiasaan kedua yang bisa membantu 90% penyakit hilang, berjalan cepat setiap hari. Ya, berjalan, bukan lari, bukan sprint, bukan menaiki tangga seperti prajurit angkatan laut. Hanya berjalan dengan tujuan. Namun, ini adalah salah satu hal paling kuat yang bisa Anda lakukan untuk seluruh tubuh, terutama setelah usia 60 tahun. Anda lihat, berjalan bukan hanya tentang gerakan. Ini tentang sirkulasi. Ini tentang memicu ritme alami yang menjaga darah mengalir, sendi terlumasi, dan otak tetap tajam. Saat Anda berjalan cepat, bahkan hanya 15 hingga 30 menit, Anda mengaktifkan hampir setiap sistem di tubuh Anda. Denyut jantung meningkat, pengiriman oksigen membaik, dan otot menarik gula dari aliran darah, yang bagus untuk mengelola gula darah dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Tapi manfaatnya jauh lebih dalam. Salah satu efek yang paling kurang dihargai dari berjalan setiap hari adalah perannya dalam ingatan dan kejernihan mental. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin berjalan cepat memiliki peningkatan volume hippocampus. Itu bagian otak yang terkait dengan ingatan. Dan bukan sembarang ingatan, jenis yang membantu Anda mengingat nama, janji, atau di mana Anda meninggalkan kunci. Saat darah mengalir bebas ke otak, neuron Anda tetap terpenuhi, teroksigenasi dengan baik, dan jauh lebih aktif. Dan bagaimana dengan kanker? Meski berjalan tidak menyembuhkan kanker, aktivitas fisik yang konsisten telah terbukti menurunkan risiko beberapa jenis, termasuk kanker usus, payudara, dan endometrium. Ini membantu mengatur hormon, meningkatkan pengawasan imun, yang berarti tubuh Anda lebih mungkin menangkap dan menghancurkan sel-sel nakal lebih awal, dan mengurangi peradangan, yang sering menjadi lingkungan tempat kanker berkembang. Kuncinya di sini. Harus disengaja. Jalan santai di toko kelontong tidak sama. Anda perlu sedikit mengayunkan lengan. Percepat langkah hingga Anda sedikit terengah, tapi masih bisa berbicara. Lakukan di luar jika bisa. Sinar matahari dan udara segar membawa manfaat lebih. Tapi di dalam ruangan juga baik. Kebiasaan lebih penting daripada tempat. Izinkan saya bercerita tentang seorang wanita yang saya kenal bernama Citra. Dia berusia 76 tahun saat mulai berjalan setiap hari. Setelah dokternya merekomendasikannya untuk kolesterol tinggi, awalnya dia hanya melakukan 5 menit mengelilingi blok. Dalam beberapa bulan, tidak hanya angka kolesterolnya membaik, tapi dia tidur lebih nyenyak, lebih sering tersenyum, dan bahkan mulai mengerjakan teka-teki silang lagi, sesuatu yang dia tinggalkan karena kabut otak. Berjalan membersihkan pikirannya dalam banyak cara. Ada juga aspek psikologis. Berjalan setiap hari memberi Anda rasa kendali. Itu sesuatu yang Anda pilih. Di dunia yang sering terasa seperti mengambil sesuatu. Seiring bertambahnya usia, mobilitas, energi, kemandirian, berjalan memberikan sesuatu kembali. Kekuatan yang tenang. Jadi, jika Anda belum melakukannya, jadikan ini bagian dari ritme harian Anda. Anda tidak perlu gym. Anda tidak perlu pakaian mewah. Anda hanya perlu kedua kaki Anda dan sedikit komitmen. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 3. Pernapasan dalam dan ketenangan penuh kesadaran. Di antara semua kebiasaan yang kita abaikan, yang ini mungkin paling mengejutkan Anda, tapi juga salah satu yang paling kuat, pernapasan dalam setiap hari dengan ketenangan penuh kesadaran. Benar sekali. Hanya duduk dengan tenang, bernapas dalam, dan membiarkan pikiran Anda tenang selama beberapa menit setiap hari dapat memiliki efek besar pada tubuh Anda, dari menurunkan tekanan darah dan peradangan, hingga memperkuat sistem imun dan bahkan melindungi ingatan. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi saat Anda mengambil napas lambat dan terkontrol jauh ke diafragma, bukan hanya dada Anda. Saat Anda bernapas seperti ini, sistem saraf parasimpatik Anda, sering disebut sistem istirahat dan perbaikan, aktif. Ini menurunkan kadar kortisol, mengurangi denyut jantung, dan menenangkan peradangan. Penyebab utama hampir setiap penyakit kronis, termasuk kanker, artritis, dan demensia. Banyak orang di atas 60 tahun hidup dalam kondisi stres tingkat rendah yang konstan.
Meski hidup tampak tenang di luar, tubuh bisa waspada, khawatir tentang keuangan, kesehatan, anak-anak, atau kesepian. Stres diam-diam ini menumpuk. Dan di mana itu muncul? Di pembuluh darah, di sistem imun, di pusat ingatan otak. Tapi inilah keindahan pernapasan dalam. Ini mengganggu siklus stres itu. Hanya 5 hingga 10 menit sehari duduk di tempat yang tenang. Bernapas masuk perlahan selama 4 hitungan, menahan selama 4 hitungan, dan menghembuskan napas selama 4 hitungan dapat benar-benar mengatur ulang respons stres tubuh Anda. Kebiasaan ini saja dapat mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan peradangan, dan mendukung pemikiran yang lebih jernih. Sekarang mari tambahkan kesadaran penuh. Bukan meditasi rumit. Hanya tindakan memperhatikan pikiran Anda tanpa penghakiman. Ketika dikombinasikan dengan pernapasan dalam, ini memberi otak Anda mandi mental, membersihkan kekacauan yang menumpuk sepanjang hari. Bagi lansia, terutama yang hidup sendiri, kebiasaan ini bisa menjadi perubahan besar. Ini meningkatkan suasana hati, tidur, dan bahkan meningkatkan fungsi imun dengan mengurangi hormon stres kronis. Ambil contoh Farid, misalnya. Dia berusia 82 tahun dan telah berurusan dengan tekanan darah tinggi selama lebih dari 1 dekade. Obat membantu sedikit, tapi efek samping membuatnya lelah. Cucu perempuannya memperkenalkan dia pada pernapasan dalam dan ketenangan penuh kesadaran. Awalnya dia tidak percaya, tapi dia mencobanya. 10 menit setiap pagi sebelum sarapan. Setelah 2 bulan, tidak hanya tekanan darahnya membaik, tapi dia melaporkan merasa kurang mudah tersinggung dan lebih fokus. Dia bahkan mulai membaca lagi, sesuatu yang belum dia lakukan selama bertahun-tahun. Yang terjadi di sini bukan sihir. Itu biologi. Napas Anda secara langsung memengaruhi saraf vagus, yang menghubungkan otak ke organ utama. Saat dirangsang melalui pernapasan dalam, ini meningkatkan pencernaan, mengatur denyut jantung, dan mengurangi peradangan sistemik. Ini tindakan kecil, tapi bisa terasa seperti mengambil kembali kendali atas tubuh yang kadang-kadang terasa tidak dapat diprediksi. Bernapas dalam dan duduk diam bukan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah salah satu hal paling kuat yang bisa Anda lakukan. Ini mengirim pesan ke setiap sel di tubuh Anda. Anda aman. Anda baik-baik saja. Anda bisa sembuh. Jika Anda belum pernah mencobanya, jangan khawatir tentang melakukannya dengan sempurna. Hanya duduk, bernapas perlahan, dan bersikap baik pada diri sendiri. Biarkan pikiran Anda mengembara. Biarkan tubuh Anda tenang. Dan perhatikan bagaimana hari demi hari, kejernihan Anda meningkat, ketegangan Anda melunak, dan energi Anda kembali. Kebiasaan ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa menjadi dasar yang memungkinkan semua kebiasaan lain bekerja lebih baik. Ini menenangkan kekacauan internal sehingga tubuh Anda bisa fokus pada apa yang dirancang untuk dilakukan. Memperbaiki, memulihkan, dan berkembang. Nomor 4. Paparan air dingin. Ini mungkin terdengar sedikit ekstrim, tapi kebiasaan berikutnya telah diam-diam membuat gebrakan di dunia umur panjang dan penyembuhan, dan ini sangat sederhana. Paparan air dingin, tidak harus mandi air es atau berenang di air kutub, tapi hanya bilasan harian dengan air sejuk. Baik itu mandi cepat atau membasuh wajah dan lengan dengan air keran dingin dapat memicu respons penyembuhan yang kuat di seluruh tubuh. Mari kita uraikan. Saat tubuh Anda bersentuhan dengan air dingin, bahkan sebentar, itu masuk ke dalam respons stres terkontrol. Pembuluh darah Anda menyempit lalu melebar, meningkatkan sirkulasi. Denyut jantung melambat dan tubuh Anda melepaskan semburan norepinefrin, bahan kimia alami yang mengurangi peradangan dan meningkatkan suasana hati serta kejernihan mental. Singkatnya, paparan dingin membangunkan tubuh Anda dan membuatnya bekerja lebih efisien. Anda lihat, nenek moyang kita terpapar pada perubahan suhu sepanjang waktu. Tubuh mereka terbiasa beradaptasi, tapi kehidupan modern dengan pengatur suhu, selimut hangat, dan mandi air panas yang lama telah membuat kita sedikit terlalu nyaman, dan kenyamanan itu seiring waktu dapat mengurangi ketahanan tubuh kita. Air dingin mengatur ulang itu. Ini memperkuat sistem vaskular, melatih tubuh untuk merespons stres dengan lebih fleksibel, dan bahkan membantu membuang racun dengan merangsang sistem limfatik. Dan inilah yang menarik. Penelitian berulang menunjukkan bahwa orang yang rutin terpapar dingin memiliki penanda peradangan yang lebih rendah, fungsi imun yang lebih baik, dan bahkan lebih sedikit gejala depresi. Sekarang,
Saya tahu apa yang dipikirkan beberapa orang. Saya berusia 70-an. Saya tidak akan mandi air dingin, dan Anda tidak harus. Anda bisa mulai kecil. Coba akhiri mandi air hangat Anda dengan hanya 15 detik air sejuk. Atau coba celupkan tangan dan wajah Anda ke dalam semangkuk air dingin di pagi hari. Yang penting bukan seberapa intens, tapi konsistensi. Ambil contoh Gita, 76 tahun, yang berjuang dengan nyeri sendi konstan dan kabut otak. Cucu laki-lakinya memberitahunya tentang bilasan air dingin. Awalnya dia tertawa. Itu sesuatu yang dilakukan anak muda, katanya. Tapi akhirnya, dia mencoba mengakhiri mandinya dengan 30 detik air dingin. Awalnya tidak nyaman, tapi dalam 2 minggu, dia mulai merasa lebih tajam di pagi hari. Lututnya terasa kurang kaku, dan anehnya, suasana hatinya membaik. Dia bilang rasanya seperti mengejutkan dirinya sendiri, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Itulah yang dilakukan dingin. Ini mengguncang kita dari kemerosotan. Ini memulai ulang sistem yang telah lamban seiring usia. Dan untuk orang dewasa yang lebih tua, stimulasi seperti itu sangat berharga. Tubuh tidak perlu hukuman. Ini perlu dorongan. Dan air dingin adalah salah satu dorongan paling lembut dan efektif yang kita miliki. Ada juga bukti bahwa paparan dingin secara teratur meningkatkan sesuatu yang disebut lemak coklat, jenis lemak sehat yang benar-benar membakar energi dan membantu mengatur gula darah dan suhu tubuh. Bagi lansia yang khawatir tentang diabetes atau kenaikan berat badan, ini bisa menjadi bonus nyata. Kuncinya di sini bukan kesempurnaan atau ketangguhan. Ini adalah rasa ingin tahu. Cobalah selama seminggu. Bilasan sejuk cepat. Percikan air dingin ke wajah sebelum sarapan. Perhatikan bagaimana energi Anda berubah. Sirkulasi Anda membaik. Sistem imun Anda menguat. Terkadang jalan menuju penyembuhan bukan tentang lebih banyak obat atau usaha lebih. Ini tentang memperkenalkan kembali tubuh pada ritme alaminya. Air dingin menghubungkan kita dengan ritme tersebut. Ini bukan tentang ketidaknyamanan. Ini tentang vitalitas. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 5. Ritual pernapasan dalam. Kebanyakan orang menganggap pernapasan sebagai sesuatu yang otomatis. Tarik napas, hembuskan, ulangi. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa cara Anda bernapas, terutama setelah usia 60 tahun, bisa memicu penyakit atau melawannya? Kebiasaan berikutnya ini sangat sederhana, namun memiliki kekuatan untuk membentuk kembali kesehatan fisik dan mental Anda dari dalam. Pernapasan dalam yang disengaja. Sekarang, jelas. Kami tidak berbicara tentang pose yoga rumit atau meditasi selama 1 jam. Yang kami maksud adalah ritual harian pernapasan dalam. Hanya 5 hingga 10 menit sehari dengan napas lambat yang disadari dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan ingatan, mendukung fungsi imun, dan bahkan mengurangi risiko stroke. Kedengarannya mustahil. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Inilah mengapa ini berhasil. Saat Anda mengambil napas diafragma yang dalam, artinya Anda bernapas dalam ke perut Anda daripada dangkal ke dada. Itu memberi sinyal pada tubuh untuk beralih ke apa yang disebut keadaan parasimpatik. Ini adalah mode istirahat dan perbaikan Anda. Kebalikan dari keadaan melawan atau lari yang banyak lansia tanpa sadar alami karena stres kronis, kesepian, atau kekhawatiran. Seiring waktu, pernapasan dangkal kronis membuat tubuh Anda terjebak dalam respons stres tingkat rendah. Kortisol tetap tinggi. Peradangan merayap masuk dan sistem saraf Anda menjadi tidak seimbang. Tapi dengan beberapa menit pernapasan dalam sehari, Anda bisa membalikkan saklar itu. Anda mengurangi hormon stres, mengoksigenasi darah, meningkatkan sirkulasi, dan memungkinkan organ Anda, termasuk otak, berfungsi lebih baik. Izinkan saya memberi contoh. Guntur, usia 81 tahun, mengalami masalah dengan ingatan jangka pendek dan tidur. Dia sudah mencoba suplemen, menghindari kafein, dan mencoba teka-teki, tapi tidak ada yang membantu.
Lalu putrinya memperkenalkan dia pada teknik pernapasan harian selama 5 menit yang disebut 478. Dia menarik napas selama 4 detik, menahan selama 7, dan menghembuskan perlahan selama 8 detik. Awalnya dia pikir itu konyol, tapi setelah seminggu, dia perhatikan dia tertidur lebih cepat. Setelah sebulan, dia mengingat nomor telepon tanpa mencatat, dan setelah 3 bulan, dokternya mengatakan tekanan darahnya membaik secara nyata tanpa mengubah obatnya. Ada juga penelitian menarik yang menghubungkan pernapasan dalam dengan peningkatan plastisitas otak. Itu berarti membantu otak Anda tetap fleksibel, adaptif, dan muda. Bagi lansia yang khawatir tentang kehilangan ingatan, demensia, atau fokus, ini adalah penemuan besar. Sederhananya, saat Anda bernapas lebih baik, otak Anda bekerja lebih baik. Pernapasan dalam juga memijat organ dalam Anda. Setiap kali Anda bernapas dari diafragma, paru-paru Anda mengembang ke bawah, merangsang hati, ginjal, dan usus dengan lembut. Itu membantu pencernaan, pelepasan racun, dan penyerapan nutrisi, hal-hal yang sering melambat seiring usia. Dan inilah sesuatu yang sangat kuat. Pernapasan dalam membantu lansia terhubung kembali dengan tubuh mereka sendiri. Banyak orang di atas 70 tahun melaporkan merasa terputus, seolah tubuh mereka adalah orang asing atau sesuatu yang tidak lagi mereka percayai. Tapi mengambil beberapa saat setiap hari untuk bernapas dengan sengaja, merasakan napas masuk dan keluar, adalah bentuk penghormatan diri. Ini cara untuk berkata, saya masih di sini. Tubuh ini masih penting. Anda tidak perlu peralatan mewah atau kelas. Anda bisa duduk di kursi favorit Anda, menutup mata, dan mulai dengan hanya 5 napas lambat dan dalam. Cobalah membuat hembusan lebih lama dari tarikan. Itulah rahasianya. Hembusan panjang memberitahu sistem saraf Anda bahwa Anda aman. Anda bisa sembuh sekarang. Seiring waktu, kebiasaan kecil harian ini dapat membantu mengurangi gejala kecemasan, artritis, masalah pencernaan, kelelahan, dan bahkan mendukung kesehatan jantung Anda. Ini adalah sumber awet muda yang tersembunyi di depan mata dalam sesuatu yang telah Anda lakukan sepanjang hidup tapi mungkin belum pernah sepenuhnya dieksplorasi. Jika Anda pernah merasa kesehatan Anda di luar kendali, mulailah dengan napas Anda. Tidak memerlukan biaya. Hanya butuh sedikit waktu dan memiliki potensi untuk mengubah cara Anda merasa, berpikir, dan bergerak di dunia pada usia berapapun. Nomor 6. Jadwal tidur bangun yang konsisten. Banyak lansia berpikir bahwa tidur buruk hanyalah bagian dari penuaan, sesuatu yang harus Anda terima. Tapi bagaimana jika saya bilang bahwa tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari bisa menjadi salah satu hal paling kuat yang Anda lakukan untuk mencegah penyakit dan bahkan memperpanjang hidup Anda? Kebiasaan terakhir ini mungkin terlihat biasa, tapi memiliki kekuatan luar biasa, menjaga jadwal tidur bangun yang konsisten. Inilah mengapa ini sangat penting. Tubuh Anda berjalan pada jam internal 24 jam yang disebut ritme sirkadian. Ini mengontrol kapan Anda merasa waspada, kapan organ Anda bekerja paling baik, kapan otak Anda paling tajam, dan bahkan kapan sistem imun Anda paling aktif. Tapi seiring bertambahnya usia, jam internal ini bisa terganggu, terutama jika kita begadang menonton TV, tidur siang sembarangan di siang hari, atau bangun pada waktu yang berbeda setiap pagi. Dan ketika ritme Anda terganggu, segalanya dari gula darah hingga ingatan Anda terganggu. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan, membantu memulihkan dan melindungi ritme itu. Saat tubuh Anda tahu apa yang diharapkan, ia bisa bersiap, melepaskan hormon yang tepat pada waktu yang tepat, memperbaiki jaringan lebih efektif selama tidur, dan menjaga peradangan tetap terkendali. Para ilmuwan kini menemukan bahwa pola tidur yang tidak teratur terkait dengan penyakit jantung, penurunan kognitif, dan bahkan sistem imun yang melemah. Tapi kabar baiknya, ini adalah satu kebiasaan yang bisa Anda mulai malam ini. Izinkan saya bercerita tentang Vira, yang berusia 78 tahun. Selama bertahun-tahun, dia berjuang dengan malam yang gelisah dan pagi yang kabur. Dia mencoba pil, teh herbal, mandi air hangat, tapi tidak ada yang bertahan. Lalu cucunya, yang sedang belajar ilmu kesehatan, menyarankan sesuatu yang berbeda. Tidur pada waktu yang sama setiap malam, bangun pada waktu yang sama setiap pagi, dan patuhi itu apapun yang terjadi, bahkan jika dia tidak tidur nyenyak. Dia skeptis, tapi dalam 3 minggu, dia mulai bangun tanpa alarm. Energinya kembali.
Dia bahkan memperhatikan bahwa serangan artritisnya kurang parah. Anda lihat, ketika tidur menjadi konsisten, sistem limfatik otak Anda, petugas kebersihan bawaan, berfungsi lebih efisien. Sistem ini membersihkan protein limbah yang, jika dibiarkan, terkait dengan kondisi seperti Alzheimer. Dan itu hanya melakukan pembersihan penting ini saat Anda dalam tidur nyenyak. Jadwal teratur memudahkan tubuh Anda mencapai tahap tidur restoratif yang dalam itu. Dan itu belum semua. Hormon seperti melatonin dan kortisol menjadi lebih teratur. Melatonin membantu Anda tertidur secara alami, sementara kortisol mendukung kewaspadaan dan keseimbangan imun. Saat mereka tidak sinkron, Anda mungkin merasa lelah di siang hari, tapi terjaga di malam hari, pola yang mengesalkan yang banyak lansia kenal. Dengan berkomitmen pada rutinitas, Anda juga memberi sinyal pada tubuh bahwa itu aman. Ia tidak lagi harus menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Rasa prediktabilitas itu dapat menurunkan tingkat stres secara keseluruhan, yang merupakan kabar baik untuk jantung, pembuluh darah, dan sistem pencernaan Anda. Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan tidur mungkin sama berbahayanya dengan kurang tidur sama sekali. Jadi, bagaimana Anda memulai? Pilih waktu tidur yang memungkinkan 7 hingga 8 jam tidur dan terasa alami untuk tubuh Anda. Tetapkan waktu bangun dan patuhi itu, bahkan jika Anda mengalami malam yang buruk. Hindari makan berat dan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Dan pertimbangkan untuk membuat ritual menjelang tidur, mungkin musik lembut, peregangan ringan, atau membaca buku yang menenangkan. Seiring waktu, tubuh Anda akan mulai mengaitkan isyarat tersebut dengan tidur dan prosesnya akan menjadi lebih mudah. Kebiasaan ini mungkin tidak terasa mencolok, tapi ini adalah dasar karena ketika tidur Anda stabil, otak Anda bekerja lebih baik, jantung Anda memompa lebih kuat, suasana hati Anda meningkat, dan tubuh Anda mendapat kesempatan untuk sembuh. Ini seperti mengatur ulang kesehatan Anda setiap malam. Tidak perlu pil. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 6 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Pemikiran terakhir, jika Anda sampai di sini, Anda bagian dari kelompok langka. Jenis orang yang tidak hanya penasaran tentang kesehatan, tapi sangat berinvestasi untuk hidup dengan baik setiap hari. Kami telah membahas 6 kebiasaan. Dan meskipun masing-masing mungkin terlihat sederhana sendiri, bersama-sama mereka membentuk rangka kuat yang dapat membentuk kembali sisa hidup Anda. Ini bukan tren atau regimen rumit. Ini adalah kebiasaan berkelanjutan dan praktis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan hidup. Dan inilah intinya. Semakin tua kita, semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk memilih bagaimana kita hidup. Terlalu sering, narasi tentang penuaan dipenuhi dengan batasan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang telah hilang, apa yang terlambat. Tapi itu bukan seluruh cerita. Faktanya, banyak lansia yang paling bersemangat dan sehat adalah mereka yang memutuskan untuk mengambil langkah kecil setiap hari ke arah yang berbeda. Mereka tidak melakukannya untuk mengejar masa muda. Mereka melakukannya untuk menghormati kehidupan yang telah diberikan kepada mereka. Itulah yang dimaksud dengan kebiasaan ini. Mengklaim kembali energi, kejernihan, dan martabat Anda satu hari pada satu waktu. Anda mungkin berpikir, bisakah saya benar-benar melakukan ini? Dan jawaban saya adalah pasti. Mulailah dengan satu kebiasaan. Mungkin hari ini Anda memutuskan untuk berjalan pagi sebentar, atau minum segelas air begitu bangun, atau tidur pada waktu yang sama malam ini. Perubahan kecil ini membangun momentum. Dan dengan setiap pilihan baik, tubuh Anda merespons. Pikiran Anda menajam. Kepercayaan diri Anda kembali. Anda mulai merasa lebih seperti diri Anda lagi. Bukan versi yang dibentuk oleh usia atau penyakit, tapi yang berakar pada tujuan dan kehadiran. Saya telah melihat ini terjadi berkali-kali. Seorang pria di awal 80-an yang mulai makan makanan fermentasi dan melihat pencernaan dan suasana hatinya membaik. Seorang wanita yang mulai melakukan peregangan harian dan merasa sendinya lebih longgar untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Orang-orang yang berpikir mereka terlalu tua untuk berubah tapi tetap berubah
dan melihat kehidupan terbuka dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dan jika Anda pernah meragukan kemampuan Anda untuk bangkit kembali, izinkan saya mengingatkan Anda, tubuh Anda dirancang untuk sembuh. Pikiran Anda mampu untuk menyusun ulang. Dan jiwa Anda, itu masih kuat tidak peduli apa yang telah Anda lalui. Pertanyaan sebenarnya bukan apakah perubahan mungkin terjadi. Ini apakah Anda akan memberi diri Anda izin untuk mencoba. Bahwa Anda tidak perlu sempurna. Anda hanya perlu bersedia. Bersedia mendengarkan tubuh Anda. Bersedia bersikap baik pada diri sendiri. Disitulah transformasi sejati dimulai. Jadi, saat Anda melangkah maju, saya harap Anda membawa ini bersama Anda. Anda memiliki lebih banyak kendali atas kesehatan Anda daripada yang Anda pikirkan. Dan setiap kali Anda memilih salah satu kebiasaan ini, Anda memberikan suara untuk masa depan yang Anda inginkan. Masa depan dengan lebih sedikit rasa sakit, lebih banyak kejernihan, dan kegembiraan yang lebih dalam. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten berkualitas untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap bertemu Anda di video berikutnya.